Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pasien yang mengeluhkan sampai ada yang berputus asa daripada penyakit yang ia derita. Diruqyah kok nggak sembuh-sembuh, sampai puluhan kali, jin tidak keluar-keluar, tidak hancur-hancur. Apakah Al-Quran itu tidak ampuh lagi? Pertanyaannya bukan Al-Quran yang tidak ampuh, tapi kita harus introspeksi diri. Barangkali ini ujian yang Allah berikan kepada kita untuk supaya kita ini lebih baik lagi. Pada hakikatnya semua penyakit itu merupakan ujian dari Allah SWT. Ujian naiknya level keimanan kita di sisi Allah SWT. Barangkali kita punya dosa, barangkali kita ada dosa-dosa yang belum terampuni oleh Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada teman kita, kemudian dosa-dosa yang di masa lalu, sehingga Allah berikan ujian berupa gangguan jin, sehingga Allah berikan ujian berupa adanya sihir dalam tubuhnya. Nabi saja yang tidak ada dosanya, yang maksum, dijaga oleh Allah SWT, diuji oleh Allah ketika beliau terkena sihir, beliau uji sampai 40 malam 40 hari. Itu ditegaskan dalam hadis Nabi SAW seperti itu. Itu sebenarnya memberikan ibrah untuk kita, khususnya kepada peruqyah. Ketika kita, khususnya peruqyah, ketika menangani pasien kok nggak kunjung sembuh, harus bersabar kepada Allah SWT. Yang diruqyah pun harus bersabar. Yang meruqyah harus bersabar karena kesembuhan itu bukan di tangan peruqyah. Harus ditanamkan, kesembuhan itu bukan di tangan peruqyah dan bukan atas bacaannya, tapi di tangan Allah SWT. Sembuh nggak sembuh gimana Allah? Harus punya pemahaman seperti itu. Dan si yang diruqyah, si marki ataupun orang yang diruqyah pun harus sabar. Jadi bukan berarti ini kitabullah, kita gunakan Al-Quran pasti sembuh, nggak begitu juga. Sembuh itu hak Allah. Walaupun yang dibacakan Al-Quran, ya walaupun yang digunakan itu adalah metode pengobatan Nabi, itu bisa saja tidak sembuh. Karena yang memberikan kesembuhan itu hak Allah. Bisa jadi Allah tempokkan kesembuhannya supaya apa? Supaya dia bersabar, supaya dia bertobat, supaya dia lebih baik lagi. Karena kalau ketika Allah tidak kasih ujian, siapa tahu orang tersebut, orang yang bersangkutan tidak dekat dengan Allah, tidak connect dengan Allah, sehingga dia kasih ujian. Nah, ini penting untuk kita pahami masalah kesabaran. Asta'inu bisabri was shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Jadi insya Allah ketika sabar menghadapi ujian, cobaan, Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita.